pagi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang PD eksak. Nah, sebelumnya saya ingatkan kembali tentang diferensial total pada fungsi dengan dua variabel bebas. Jadi, misalkan saya punya fungsi f yang terdiri atas dua variabel. Saya tulis di sini, misalnya diketahui f itu variabelnya x dan y, dan f ini sama dengan 0. Nah, maka seperti yang sudah Anda pelajari sebelumnya, kalau saya diferensial totalkan f ini, jadi saya cari df-nya gitu ya. Karena f sama dengan 0, maka turunannya juga pasti 0 gitu kan. Nah, kemudian dengan rumus diferensial total yang sudah kita pelajari sebelumnya, ini fungsi dengan dua variabel. Diferensial totalnya adalah del f, ini diferensial parsial, turunan parsial f terhadap x, saya kalikan sama dx, plus del f del y, turunan parsial f terhadap y, saya kalikan dy, dan dia sama dengan 0. Ini dari sini tadi. Nah, kemudian kita saat ini sedang mempelajari PD biasa orde 1 derajat 1. Seperti yang Anda ketahui, bentuk umum PD kita, kalau saya ulang lagi, PD kita bentuk umumnya adalah M itu fungsi dari X dan Y. Dx plus N ini juga bisa fungsi dari X dan Y. Dy sama dengan 0. Nah, sekarang Anda perhatikan bentuk diferensial total, persamaan diferensial total yang kita dapatkan dari fungsi dengan dua variabel ini tadi dengan bentuk umum dari persamaan diferensial biasa orde 1 derajat 1. Nah, ada kemiripan bentuk, betul ya. Jadi di dua bentuk ini ada kemiripannya yang kemudian bisa saya lihat kalau saja persamaan diferensial saya ini M-nya itu adalah del f del x dan N-nya adalah del f del y, maka berarti PD saya ini, PD orde 1 derajat 1 ini, itu adalah PD yang kita peroleh, persamaan diferensial yang kita peroleh dari diferensial total sebuah fungsi f. Jadi kalau sekarang kita belajar PD kan dibalik, yang diketahui ini dulu ada sebuah persamaan diferensial. Kemudian tugas Anda adalah mengkategorikan persamaan diferensial ini termasuk jenis yang mana, supaya kemudian Anda bisa menentukan langkah penyelesaiannya. Nah, kalau ternyata PD ini itu M-nya adalah turunan parsial dari sebuah fungsi f yang tidak kita ketahui terhadap x, dan N-nya adalah turunan parsial terhadap y dari sebuah fungsi f yang tidak diketahui, maka itu artinya PD yang kita punya ini adalah PD eksak. Nah, bagaimana memastikannya? Jadi ini itu PD eksak jika gitu ya. Bagaimana memastikannya? Pada saat kita belajar fungsi dengan dua variabel bebas ini, kita tahu fungsi ini itu punya dua turunan parsial pertama. Dia punya del f del x gitu ya. Lalu dia juga punya turunan parsial terhadap y. Nah, kalau kita lanjutkan,
turunan pertama ini bisa saya turunkan lagi yang masing-masing juga punya 2. Jadi turunan pertama yang terhadap X, kalau saya turunkan sekali lagi terhadap X, maka akan dapat del 2F del X kuadrat gitu ya. Sementara kalau diturunkan lagi terhadap Y, jadi ada del 2F del Y del X. Nah, begitu juga yang ini, dia punya 2 juga, yang satu yang diturunkan sekali lagi terhadap X, satunya adalah yang diturunkan sekali lagi terhadap Y. Nah, seperti sudah kita pelajari sebelumnya, jika fungsi tersebut kontinu, maka yang ini itu selalu sama. Nah, kenyataan ini nanti yang kita pakai untuk memeriksa apakah sebuah persamaan diferensial bisa kita kategorikan sebagai PD eksak. Jadi, kalau M itu del F del X, berarti kan kalau M saya turunkan sekali lagi terhadap Y, ya, jadi M yang koefisiennya dx ini saya turunkan sekali lagi terhadap Y, kemudian N itu saya turunkan terhadap X. Kalau mereka ini berasal dari F yang sama, maka harusnya turunan parsial M terhadap Y dan turunan parsial N terhadap X itu sama. Jadi, jika ini terpenuhi, maka PD-nya boleh kita sebut sebagai PD eksak. Ya, jadi PD orde 1 yang seperti itu disebut eksak kalau ada fungsi F yang merupakan diferensial totalnya adalah bentuk PD ini, gitu ya. Kemudian ini seperti sudah saya singgung tadi di depan, sehingga untuk membuktikan bahwa sebuah PD orde 1 itu PD eksak, caranya seperti tadi, saya cari M saya turunkan terhadap Y, kemudian N saya turunkan parsial terhadap X, gitu ya. Nah, kenapa kalau mereka PD eksak? Kalau mereka PD eksak, berarti kan ini bisa saya tulis sebagai ini tadi, saya tulis sebagai DF sama dengan 0. Nah, yang artinya kalau saya mau cari F-nya, maka saya tinggal mengintegralkan ini. Jadi ini seperti kalau di kelompok yang pertama yang kita pelajari kemarin kan ada PD terpisah yang paling dekat sama PUPD. PD terpisah itu diintegralkan langsung dapat PUPD-nya. Nah, ini sekarang kita belajar kelompok yang kedua. Nama PD yang paling dekat dengan PUPD itu adalah PD eksak ini, karena kalau dia bentuknya sudah seperti ini, saya tinggal integralkan, ketemu F-nya. Nah, F-nya itulah PUPD-nya. Begitu. Ya, ini contohnya. Misalnya saya punya PD y dx ditambah x dy sama dengan 0. Nah, PD ini kan bisa saya tulis sebagai D dari XY. Betul nggak? Coba ya. Kita kembalikan, sekarang saya balik. D dari XY, turunannya XY gitu kan ya. Tulis di sini aja. D dari XY. Itu kan berarti kalau saya menurunkan perkalian seperti ini kan U aksen V gitu ya. Jadi saya turunkan ini parsial terhadap X gitu ya, atau ya kita boleh pakai aturan perkalian langsung lah. U aksen V gitu ya, berarti Y dx karena X turunannya kan dx plus U V aksen X dy.
X dy gini ya. Ya, jadi bentuk ini yang tadi tertulis di soal sebagai y dx plus x dy itu bisa saya ganti jadi d dari xy. Nah, yang kemudian kalau saya sudah berhasil membuat begini, berarti tinggal saya integralkan. Integral dari dxy sama dengan c. Jadi xy integral d apapun kan ya, apapun ini itu sama dengan c. Gitu. Ya, kemudian selanjutnya, contoh selanjutnya, nih misalnya saya punya pdx dx ditambah y dy. Eksak atau bukan? Ya, eksak, karena PD itu bisa saya tulis seperti ini. Dia adalah D dari X kuadrat plus Y kuadrat. Itu kan, sekali lagi saya tunjukkan. Saya buktikan gitu ya, benar apa enggak. Kan kalau D dari X kuadrat plus Y kuadrat, itu kan, nah turunannya ini berarti kan 2X dx ditambah 2y dy. Gitu. Nah, karena sama dengan 0 ini d x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 0 ini ya. Jadi karena ini tadi sama dengan 0 gitu, berarti turunannya ini juga sama dengan 0. Nah, kalau saya bagi 2 semua, maka saya akan mendapatkan 0 itu sama dengan x dx plus y dy. Itu ya, kembali seperti PD semula. Jadi karena dia PD eksak, maka PUPD-nya adalah saya tinggal integralkan saja. Ini tadi saya integralkan, hasilnya x kuadrat plus y kuadrat sama dengan c. Itu PUPD-nya. Nah, itu kalau contoh-contoh sederhana ya. Bagaimana kalau PD-nya nanti lebih kompleks daripada itu gitu. Bagaimana cara kita cari F-nya? Jadi yang dimaksud F tadi itu yang ini. Ini tuh F-nya. Ini itu adalah F X, Y yang tadi kita bicarakan tadi. Fungsi dari X dan Y. Tuh ya. Nah, jadi cara ngujinya seperti saya sudah sampaikan tadi, cara ngujinya adalah Anda cari dulu ini turunan parsialnya M terhadap Y sama turunan parsialnya N terhadap X. Ya, supaya nggak ngafalin hurufnya terus bingung-bingung gitu ya. Intinya koefisiennya dx justru diturunkan parsial ke y, koefisiennya dy diturunkan parsial ke x. Kalau hasilnya sama, maka PD itu tadi pasti PD eksak. Nah, apa jaminan kalau dia PD eksak? Lalu kenapa? Kalau dia PD eksak, maka pasti ada satu fungsi f yang variabelnya x dan y yang turunannya adalah persamaan diferensial kita itu tadi. Jadi ini tuh memeriksa ini tuh menjamin bahwa akan ada F yang bisa kita jadikan PUPD tadi. Tuh, nah pertanyaan selanjutnya, nyari F-nya gimana? Nyari F-nya ada langkahnya hampir mirip seperti ketika Anda mencari fungsi kalau diketahui semua turunan parsial pertamanya gitu. Jadi dulu kita pernah belajar integral sebagai anti turunan parsial kan. Nah, jadi diketahui semua turunan parsial pertamanya, lalu Anda mau cari fungsinya. Maka langkahnya gimana? Langkah ini enggak paten ya, boleh dibolak-balik seperti Anda ketahui, boleh dibolak-balik. Jadi pertama integralkan dulu M tadi yang koefisiennya dx tadi, diintegralkan parsial terhadap x.
kalau saya integralkan parsial terhadap X, saya nanti akan dapat F-nya. Gitu kan? Kenapa? Karena M itu kan del F del X. Kok yakin? Ya yakin karena sudah kita cek dulu tadi, kita turunkan M parsial ke Y dan N parsial ke X karena hasilnya sama. Ya berarti sekarang tinggal saya cari F-nya. Gitu. Nah, F-nya saya cari dari ini, integralnya M tadi. Nah, karena dia diintegralkan parsial terhadap X, maka hasil integralnya nanti akan memunculkan konstanta integrasi yang konstanta integrasinya itu kali ini bentuknya adalah fungsi dari Y. Kenapa? Karena kalau saya menurunkan parsial atau saya mengintegralkan parsial seperti ini, itu kan Y-nya dianggap konstan. Jadi variabel yang aktif tuh cuma X, yang Y dianggap konstan. Karena dia dianggap konstan, maka kalau diturunkan suku yang Y saja kan jadi 0. Nah, sehingga waktu saya integralkan, waktu mau saya kembalikan, muncul konstanta integrasinya ini adalah fungsi yang dalam variabel Y saja. Nah, ini yang nanti mau kita cari, berapa GY-nya. Nah, carinya dari mana? Carinya dari, kita punya satu lagi tadi yang diketahui, kita punya N gitu ya. N itu adalah turunan parsialnya F terhadap Y. Nah, kita udah punya F sekarang. Berarti F ini bisa saya turunkan parsial terhadap Y, F yang saya peroleh dari hasil integral ini, saya turunkan parsial terhadap Y, kemudian nanti saya bandingkan sama N yang sudah diketahui tadi. Nah, saya tinggal cari suku yang hilang gitu, suku yang nggak sama, suku yang nggak cocok. Nah, berarti itulah GY-nya. Itu ya. Jadi kalau sudah dapat, nanti saya tahu apa G aksennya, saya integralkan G aksen, ketemu GY-nya, maka selesai. Gitu ya. Ya, begini contohnya. Pertama, Anda harus menguji dulu PD ini eksak atau tidak, gitu ya. Mengujinya, ingat ini tadi saya punya M, ini yang depannya DX itu Y, terus N yang depannya DY adalah X plus 2/Y. Nah, tadi cara memeriksanya adalah yang M saya turunkan parsial terhadap Y. Nah, ingat ya, waktu saya melakukan turunan parsial, itu berarti yang aktif cuma satu variabel yang lain dianggap konstan. Jadi kalau M saya turunkan parsial ke Y, artinya semua X dianggap konstan. Nah, kebetulan ini nggak ada X-nya, jadi M kalau diturunkan ke Y hasilnya 1. Nah, sementara N, yang N diturunkan parsial ke X. Karena diturunkan parsial ke X, Y-nya dianggap konstan. Jadi kalau ada suku yang seperti ini, isinya cuma Y saja, 2/Y itu jadi konstan. Nah, konstanta kan turunannya 0. Makanya ini del N, del N, del X-nya juga 1. Nah, karena sama, berarti PD kita ini tadi PD eksak. Kalau dia PD eksak, maka kita diminta menyelesaikan, gitu ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Seperti tadi, saya mau memilih yang M dulu yang saya integralkan. M-nya tadi itu Y, gitu ya. Y diintegralkan terhadap X, maka Y-nya dianggap konstan kan, jadi hasilnya XY plus konstantanya adalah fungsi dalam Y saja. Nah, kemudian fungsi yang barusan saya dapat ini, jadi ini, itu saya turunkan sekarang, kalau tadi saya integralkan ke X, sekarang ini saya turunkan parsial ke Y. Nah, kalau diturunkan parsial ke Y, kan hasilnya XY diturunkan parsial ke Y, hasilnya X. Gitu ya. Tahu ya kenapa X? Karena Y-nya dianggap konstan. Gitu.
maaf, karena X-nya dianggap konstan, dia diturunkan ke Y, ya. Terus yang ini GY diturunkan ke Y, ya jadi G aksen Y. Kan kita belum tahu GY-nya apa. Ini yang mau kita cari, gitu. Jadi GY itu yang mau kita cari. Ya, kemudian kita tadi punya N, gitu ya. N-nya apa? N-nya itu X plus 2 per Y. Nah, jadi sekarang dengan Anda menyamakan ini, hasil turunan kita tadi, sama apa yang sudah diketahui dari soal, kan mereka harusnya sama-sama del F del Y. Jadi kalau kita lihat ini supaya sama, maka kesimpulannya adalah G aksen Y harus sama dengan 2 per Y. Ya, karena kalau dilihat ini X-nya ada di sini X, terus G aksen Y, di sini Anda cari fungsi yang dalam variabel Y saja, dan itu cuma ada satu ini, yaitu 2 per Y. Nah, lalu sekarang kalau kita lanjutkan, setelah dapat G aksennya, gitu ya, apa yang kita kan tadi yang ditanya tuh GY ya, maaf, yang mau dicari adalah GY. Sekarang yang kita dapat baru G aksen. Jadi kalau saya mau cari GY kan berarti tinggal saya integralkan G aksen tadi terhadap Y. Nah, ini kalau saya integralkan kan hasilnya 2 ln Y. Nah, jadi sekarang sudah lengkap F saya. Jadi F-nya itu adalah XY ditambah 2 ln Y. Jadi PUPD-nya apa? Ya, ini F-nya gitu ya. Nah, PUPD-nya kan Fxy sama dengan C gitu kan. Jadi kalau saya tulis lengkap sekarang, penyelesaian umum dari persamaan diferensial kita tadi adalah XY plus 2 ln Y sama dengan C. Begitu. Ya, satu contoh lagi. Ini misalnya angkanya sama kayak tadi ya, cari M-nya dulu. M-nya ini kan 1 plus Y kuadrat sin 2X gitu. Kemudian N-nya min 2Y cos kuadrat X. Jangan ketinggalan min-nya ya. Tadi kan bentuk umumnya selalu M dx plus N dy. Gitu. Jadi kalau ada min dia ikut di N-nya itu. Lalu untuk memeriksa dia eksak atau tidak, saya harus cari turunannya. M saya turunkan parsial ke Y. M diturunkan parsial ke Y itu berarti X-nya dianggap konstan kan. Jadi sin 2X ini konstan. 1 udah jelas konstanta, turunannya 0. Ini turunannya berarti tinggal 2Y sin 2X, karena sin 2X-nya konstan. Terus yang N, nah yang N ini sekarang diturunkan parsial ke X. Ini jadi aturan rantai karena X-nya di dalamnya cos kuadrat ini. Jadi turunannya kan ini cosnya 2-nya ke depan dulu, terus pangkatnya berkurang 1, jadi min 4Y cos X saya kalikan sama turunannya cos X. Turunannya cos X itu min sin X. Makanya minnya ini jadi plus. Jadi hasilnya jadi 4Y cos X sin X. Nah, ini kalau Anda berhenti sampai sini, nggak Anda sederhanakan lagi, nanti nggak tahu kalau ternyata ini sama ini sama. Jadi ini harus disederhanakan lagi atau ini diuraikan dengan identitas trigono, terserah yang mana mau Anda pilih. Identitas trigono apa yang kita pakai? Identitas trigono yang dipakai adalah dengan mengingat bahwa 2 sin X cos X itu sama dengan sin 2X. Nah, dengan mengingat ini, maka
kita bisa rubah ini menjadi. Nah, sekarang terlihat kalau sama, ya. Karena mereka sama, maka PD tersebut adalah PD eksak. Tuh, nah kalau dia eksak, tadi suruh menyelesaikan gitu. Nah, kali ini saya memilih langkah yang saya integralkan N dulu. Jadi saya tadi bilang kan langkah-langkah tadi itu urutannya boleh saya bolak-balik gitu. Saya boleh mengintegralkan terhadap X dulu. Kalau terhadap X berarti M yang diintegralkan. Tapi kalau terhadap Y berarti N yang diintegralkan. Tuh, ya. Nah, N-nya tadi ini min 2Y cos kuadrat X diintegralkan terhadap Y. Berarti kan ini cos kuadrat ini jadi konstanta. Tuh, maka tadi integralnya menjadi min Y kuadrat cos kuadrat X. Plus apa sekarang? Karena dia yang dianggap konstan tadi variabel X, maka konstanta integrasinya adalah fungsi dalam variabel X saja. Tuh, lalu fungsi ini yang barusan kita peroleh ini kita turunkan terhadap siapa? Sekarang turunkan terhadap X. Tuh, nah, tadi kan udah tahu nih kalau nurunkan ini terhadap X itu berarti 2-nya cos ini ke depan dulu gitu ya, terus pangkatnya ini berkurang 1, lalu dikalikan sama turunannya cos. Di hasilnya ini 2Y kuadrat cos X kali sin X plus G aksen. Ini bagian yang ini diturunkan terhadap X, hasilnya jadi G aksen. Nah, ini harus disamakan sama siapa? Disamakan sama ini tadi, bagian yang nggak kita pakai tadi. Sorry, ini itu dulu pakai tadi ya, identitas trigono yang tadi disederhanakan jadi 2 cos X sin X-nya menjadi sin 2X. Ya, supaya apa? Nanti supaya pas menyamakan sama M, ya saya tahu. Bagian ini udah sama, berarti kesimpulannya G aksen sama dengan berapa nih? 1, gitu ya. Kalau G aksen X sama dengan 1, berarti Gx-nya apa? Gx-nya integralnya 1. Integralnya 1 terhadap siapa? Terhadap X. Jadi Gx-nya X. Tuh. Ya, jadi sudah lengkap sekarang. Apa F-nya? F-nya ini tadi min Y kuadrat cos kuadrat X plus Gx. Gx-nya X. Gitu ya. Nah, jadi PUPD-nya apa? PUPD-nya tinggal kita susun ini sama dengan C, konstanta integrasi. X min Y kuadrat cos kuadrat X sama dengan C. Ya, itu penjelasan tentang PD eksak dan contohnya. Untuk latihannya, sementara minggu ini kita skip dulu latihannya karena Anda harus siap-siap menghadapi kuis. Ya, selamat belajar.